Haleluya, puji Tuhan, shalom para pemirsa di rumah. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama dengan kami Gereja Anugerah Bethesda melalui Facebook dan YouTube GAB Gereja Anugerah Bethesda Kelapa Gading. Pada pukul 9 pagi setiap hari Minggu kami mengadakan ibadah di streaming online GAB Kelapa Gading pada setiap pagi jam 9 ya. Saksikan dan mari bersama-sama kami menyaksikan siaran ini dan saudara akan diberkati. Karena firman Tuhan berkata bahwa dalam kitab Ibrani, janganlah kamu menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan orang lain. Mungkin saudara kita tidak beribadah di gereja karena dampak corona ini, tapi jangan kita juga menjauhkan pertemuan ibadah walaupun ibadah keluarga. Di rumah masing-masing saudara harus beribadah karena itu adalah janji Tuhan bagi kita yang beribadah. Pasti Tuhan diberkati. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Terlalu yakin kami Bapa, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Dan kami yakin percaya bahwa setiap apa yang kami lakukan untuk Engkau, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Engkau senantiasa terus melayakan kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami dapat memberi yang terbaik untuk Engkau lewat pujian kami, lewat penyembahan kami kepadamu. Engkau pimpin ibadah ini mulai dari permulaan sampai tamatnya. Biarlah nama-Mu yang dipuji, diagungkan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya kepadamu Tuhan kami serahkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami Tuhan akan memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaib
kita akan menyangkut satu pujian nyanyi bagi Dia. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, sebab Dia adalah Raja kita. Kita harus bertanggalkan Dia. Kita perlu kuat di dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih.
sukacita melimpah dalam kehidupan kita, sebab Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari biarlah kita terus berhubungan dengan Tuhan. Kita muliakan Tuhan, kita agungkan nama Tuhan, sebab hanya bagi Tuhan kemuliaan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah, berlutut menyembah. Ku selalu menanti untuk memulihkanku, dengan hati menyembah, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Kaulah damai di hatiku, kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah, ku selalu menantimu untuk memulihkanku Tuhan. Haleluya. Dengan hati menyembah, dengan hatiku
kemuliaan hanya bagimu amin. Hanya bagimu pujian, ku kagum dan sembah padamu. Bapa, kami cari wajah-Mu, haleluya. Jauh hanya bagimu haleluya, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian, hormat, syukur, bahkan kemuliaan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami yakin percaya Engkau bertakhta atas setiap pujian kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang akan kami baca, kami dengarkan itu dapat masuk bahkan tertanam dalam hati kami. Dan firman-Mu yang akan senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk kami dapat menghadapi hari-hari ini. Hari-hari ini boleh sulit, tetapi menjadi keyakinan kami Bapa, kalau Engkau bersama dengan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir dengan hidup ini, sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau senantiasa terus memakai kehidupan hamba-Mu, agar dia dapat berkata-kata sebentarnya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, walaupun kami tidak bertemu muka dengan muka Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami semua. Biarlah kiranya firman yang akan kami dengar ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami, supaya memberi kami pengharapan, memberi kami arah Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya mempunyai dua berita buat
saudara. Satu berita yang baik dan satu berita yang buruk. Oke, mari kita buka di Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Ini adalah yang akan saya bacakan, ini adalah berita baiknya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 adalah salah satu janji yang buat saya janji yang terindah yang ada di dalam Alkitab. Akan tetapi sayang sekali ayat 11 sampai 13 ini sering dibawakan keluar dari konteks yang sebenarnya. Karena itu kita bisa tahu bahwa saya bisa berkata bahwa itu adalah berita baik. Nah, saya mengajak mari kita balik ke satu ayat sebelum ayat 11, yaitu ke Yeremia 29 ayat 10. Inilah yang saya katakan sebagai berita buruk, ya. Oke, Yeremia 29 ayat 10 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bagaimana? Ketika kita mendengar Yeremia 29 ayat 11 sampai 13, hati kita berbunga-bunga. Akan tapi ketika kita membaca satu ayat sebelumnya, yaitu di ayat 10, itu pasti mengubah perasaan kita tentang apa yang kita baca di ayat 11 sampai 13. Itu bukan? Sekarang kita mengerti bahwa untuk sebelum terjadi ayat 11 sampai 13, ternyata dibutuhkan 70 tahun bagi orang Israel untuk mendapatkan janji tersebut. Karena saya percaya bahwa setiap janji Tuhan itu berdasarkan dari waktu Tuhan dan bukan waktu atau keinginan manusia. Termasuk ayat 11 sampai 13 dari Yeremia 29 tersebut. Dan ini adalah kenyataan pahit yang sering tidak ingin kita bicarakan waktu kita membaca, kita mengutip ayat 11 sampai 13 tersebut. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk berbicara mengenai kenyataan yang sebenarnya, ya. Yaitu setiap janji Tuhan selalu akan terjadi ketika ada dengan sebuah kondisi yang tertentu, ya. Orang banyak hanya mengklaim janji Tuhan, tapi tanpa pernah mau melakukan kewajibannya. Anda harus tahu bahwa dalam sebuah perjanjian itu adalah ada hak dan kewajiban. Dan ya manusia kebanyakan hanya ingin dengan haknya tanpa pernah mau melakukan kewajibannya. Itulah saya percaya kenapa banyak janji-janji Tuhan yang tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita hanya mengklaim tanpa pernah mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Dan sering janji Tuhan itu bukan untuk masa sekarang, akan tetapi untuk masa yang akan datang, ya. Masa yang akan datang itu, dan biasanya masa yang akan datang itu lebih dari keinginan kita. Sering kita ingin supaya janji itu terjadi ya minimal secepat mungkin lah, minggu ini, bulan ini, atau ya oke lah tahun ini. Akan tetapi kalau kita pelajari bahwa banyak janji-janji Tuhan itu tidak untuk masa-masa yang begitu dekat, tapi masa yang akan jauh ke depan. Karena itu saya mengajak, mari kita pelajari kisah di balik ayat ini. Kisah di balik ayat Yeremia 29 ayat 11, 10 sampai 13. Supaya kita bisa memetik beberapa pelajaran, ya, yang akan kita pakai untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Oke. Yeremia adalah nabi yang diutus Tuhan untuk berbicara bagi bangsa Israel dan Yehuda. Pada saat itu, bangsa Israel dan Yehuda, mereka hidup dengan melakukan dosa. Mereka menyembah berhala, mereka pada saat itu banyak nabi-nabi palsu, ya. Dan Tuhan mengutus Yeremia untuk memperingatkan kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda supaya mereka tidak melakukan hal itu.
Akhirnya Tuhan berkata, kalau mereka masih tetap berbuat dosa, mereka masih mau menyembah berhala dan mendengarkan nabi-nabi palsu, maka Tuhan akan mengirim bangsa Babel dan akan menghancurkan dan menawan mereka. Akan tetapi, apa yang disampaikan oleh Yeremia tetap tidak mau didengar oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Oleh sebab itu Tuhan melakukan apa yang Dia katakan. Tuhan mengirim bangsa Babel, kemudian menghancurkan dan menawan orang-orang Israel dan Yehuda ke Babilonia. Ya, ini ada hal pertama yang bisa kita petik ya. Percaya adalah sebuah pilihan, atau kita harus tetap percaya. Kita bisa memilih untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya atau tidak sama sekali. Di kamus Tuhan hanya ada dua pilihan, percaya atau tidak. Kalau Tuhan Yesus pernah kata, orang yang suam-suam kuku itu akan dilemparkan, sama saja, tidak akan dianggap tidak percaya. Dan orang-orang Israel dan Yehuda tetap memilih untuk tidak percaya, dan Tuhan menepati kata-katanya, apa yang Dia katakan melalui Yeremia. Banyak janji-janji Tuhan yang tidak terjadi dalam hidup kita karena kita kurang percaya. Bagaimana kita akan taat kepada firman Tuhan kalau kita tidak percaya dengan firman Tuhan itu sendiri? Akan tetapi, apapun pilihan Anda, itu tidak akan pernah mengubah kebenaran akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, bukan Tuhan yang rugi, tetapi kitalah yang rugi. Seperti misalnya, seorang anak kecil kita bilang, kamu jangan bermain api. Dia tetap bermain api. Ketika dia bermain api, ya orang-orang kita tidak rugi, tapi dia sendiri yang bisa terbakar. Seperti itulah firman Tuhan. Anda lakukan, karena Anda butuh itu. Amin. Nah, setelah semua perkataan Yeremia terjadi dan Israel serta Yehuda menjadi tawanan, baru mereka mempercayai kepada Yeremia. Ya, selalu penyesalan datang terlambat. Ya. Akan tetapi pada saat itu, muncul lagi seorang nabi palsu yang bernama Hananya. Dan Anda tahu Yeremia berkata bahwa kepada orang Israel dan Yehuda bahwa mereka akan menjadi tawanan selama 70 tahun. Kemudian Tuhan akan membebaskan mereka. Akan tetapi nabi palsu ini berkata bahwa mereka akan dibebaskan dalam waktu 2 tahun. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Mari kita baca di Yeremia 28 ayat 15 sampai 17. Akhirnya Yeremia mengkonfrontasi Hananya, dan ini yang Yeremia katakan. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Pelajaran yang bisa kita ambil, yang kedua ialah begini, berhati-hatilah kepada siapa engkau percaya, bahwa engkau harus tetap cari Tuhan. Kebenaran dari firman Tuhan tidak selalu mungkin merupakan sesuatu yang enak untuk kita dengar, ya. Dan kenyataan sering menyakitkan. Dan setan seringkali tahu kapan dia harus membohongi manusia dengan kata-kata manisnya yang ingin dengar manusia. Kalau kita bayangkan pada saat itu, siapa sih yang ketika dalam keadaan terdesak dan mendengar kabar yang baik yang tidak mau percaya, ya? Itulah yang terjadi, ya, dengan bangsa Israel dan Yehuda pada saat itu. Mereka tentu ingin mendengar kabar, percaya dengan kabar yang lebih enak lah. Kalau Yeremia bilang 70 tahun dan Hananya bilang 2 tahun, mereka ingin ya apa yang Hananya katakan. Akan tetapi kita harus, dari sini kita belajar bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada orang lain, ya. Setan selalu dengan segala tipu dayanya ingin menipu kita semua. Saya percaya bahwa setan tidak punya kuasa, tapi setan memiliki sebuah dia pandai untuk bertipu daya dengan manusia. Itulah yang membuat manusia jatuh, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pada saat itu bangsa Israel kemudian hidup sebagai budak dan tawanan di Babel, ya. Dan banyak yang kehilangan keluarga, dan banyak yang kehilangan
banyak kehilangan harta, kuil-kuil mereka sudah hilang, dan mereka semua ingin keadaannya segera berlalu, ya. Mereka ingin kembali ke tempat mereka kembali, ke bangsa mereka kembali. Karena itu mereka kemudian siap-siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui Yeremia. Dan inilah yang Yeremia katakan di Yeremia 29 ayat 4-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan janganlah berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di sini Tuhan berkata bahwa walaupun di tengah masa sulit, mereka harus hidup normal, sama seperti ketika mereka masih tinggal di Yerusalem. Karena mereka harus hidup selama 70 tahun lagi di situ. Mereka harus melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Walaupun Tuhan belum akan melepaskan mereka, tapi Tuhan tetap berjanji bahwa Tuhan akan tetap memberikan mereka damai dan sejahtera. Ya, artinya ini, yang poin ketiga yang kita bisa ambil di sini, artinya begini. Walaupun saat ini kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan berada di tengah-tengah badai masalah hidup kita harus tetap mencari Tuhan. Kita harus tetap taat kepada firman Tuhan, dan Tuhan akan membuat kita damai sejahtera dan memelihara kita di tengah-tengah badai. Kita harus tetap taat. Kita tidak tahu kapan badai COVID ini akan segera berlalu, ya. Banyak yang memprediksikan bahwa ini tidak akan berlalu dengan cepat. Mungkin ini akan lama. Seperti bangsa Israel pada saat itu, kita harus hidup normal, belajar hidup normal. Kita harus jangan bersungut-sungut, kita harus move on, kita harus maju. Percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita, sama seperti apa yang terjadi kepada orang-orang Israel dan Yehuda pada waktu itu. Walaupun di masa yang sukar di tengah badai, Tuhan tetap ya dan amin. Janji Tuhan tidak akan pernah gagal hanya karena COVID. Ya, saudara di rumah, marilah kita bersyukur, kita tetap cari Tuhan, kita harus tetap maju, kita jangan diam, kita jangan menyerah dengan keadaan ini. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas COVID ini. Amin. Ya, kita lanjutkan. Kemudian Yeremia 29 ayat 8 dan 9 berkata begini. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang keempat yang bisa kita ambil yaitu ini. Kita harus bisa memegang kebenaran walaupun kita sedang berada di tengah-tengah badai. Walaupun kebenaran itu mungkin sesuatu yang tidak ingin kita dengar, ya. Tapi ya, kita harus tetap pegang firman Tuhan. Firman Tuhan ialah ya dan amin. Yeremia 29 ayat 10 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memerhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tuhan berkata bahwa orang Israel akan tetap berada di dalam keadaan tersebut hanya untuk beberapa saat. Tapi kemudian Allah pasti akan menepati janjinya. Dan inilah konteks dari Yeremia Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 tersebut. Tujuan dari ayat ini ialah untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan di tengah-tengah masa sulit kita, ya. Untuk memberikan kita kekuatan ketika apa yang terjadi dan yang dikatakan orang itu ternyata bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Kita harus tetap percaya. Tuhan memiliki rencana besar di dalam setiap kehidupan kita. Ingat, Tuhan memiliki rencana besar di setiap kehidupan Anda dan saya. Ya, kita harus percaya itu. Dan kita punya janji-janji Tuhan yang harus menjadi sumber dari pengharapan kita. Dan ini adalah kenyataan dari sebuah janji Tuhan. Yang kelima yang kita bisa belajar begini. Seringkali kita harus menunggu jawaban sampai semua itu terjadi. Artinya apa?
kita harus tetap sabar. Kebenaran tetaplah sebuah kebenaran, walaupun itu sesuatu yang menyakitkan untuk kita dengar. Akan tetapi Allah akan tetap memelihara kita sampai semua janjinya terpenuhi. Ibrani 6 ayat 15 berkata begini, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saya minta musik untuk, ya, jadi ini ada 5 hal yang bisa kita belajar dari background Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Yang percaya, kita harus tetap percaya. Yang kedua, kita harus tetap mencari Tuhan. Ketiga, kita harus tetap taat. Keempat, kita harus tetap pegang firman Tuhan. Dan yang kelima, kita harus tetap sabar. Tetap berdoa, mencari wajahnya, tetap pegang firman-Nya. Kita akan berhasil. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah partner Tuhan untuk menjadikan kerajaannya di bumi. Allah masih punya rencana besar bagi masa depan Anda dan saya. Mari kita menyanyi. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Saudara, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun sepertinya keadaan ini tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi tetap percaya bahwa Ia yang dahulu sama, Dia tidak pernah berubah, janjinya pasti ditepati. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mungkin saudara-saudara bisa menyiapkan anggur, mungkin kalau tidak punya anggur bisa apa minuman, dan juga roti ya, atau kue kecil bisa kita pakai ya. Sebelumnya mari saya akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Bapa, kiranya Engkau menguduskan perjamuan kudus ini, roti dan anggur ini Tuhan, agar apa yang kami lakukan ini berkenan di dalam pada Engkau Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengadakan perjamuan kudus ini, saya memberi waktu kepada saudara-saudara, mari kita berdoa bagi kita sendiri. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita, mungkin
kita harus bereskan sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa sejenak. Amin. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dengan tangan kanan. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan. Dengarlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum anggur ini yang ada adalah lambang dari darah Yesus yang telah menyucikan dosa-dosa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan dan ibadah ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hari ini kami beribadah Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini berkenan kepada Engkau. Kami lakukan ini karena kami mencintai Engkau Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan ini bukan menjadi ibadah yang rutinitas, tapi biarlah setiap ibadah yang kami lakukan ini Tuhan dapat menumbuhkan kehidupan kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan ketika kami mendengar setiap firman-Mu Tuhan ini memberi kami kekuatan Tuhan. Walaupun keadaan hari-hari ini Tuhan adalah keadaan yang sukar Tuhan bagi dunia, kami percaya bahwa Engkau membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Presiden, pemerintahan Tuhan, kiranya Engkau taruh Tuhan hikmat di dalam mereka. Biar roh yang takut akan Engkau ada di dalam kehidupan mereka juga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beri hikmat supaya mereka tahu Tuhan apa yang harus mereka lakukan Tuhan dengan keadaan seperti ini Tuhan. Kami percaya bahwa mereka adalah wakil-wakil-Mu di dunia ini Tuhan. Kami akan tunduk kepada pemerintah Tuhan seperti kami tunduk kepada Engkau Tuhan. Tuhan dan juga Tuhan kepada setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Biarlah Engkau tetap menjadi Allah bagi mereka juga Tuhan. Setiap Tuhan pergumulan mereka Tuhan, Engkau akan jawab Tuhan. Berikan mereka iman yang cukup Tuhan supaya mereka bisa menang juga Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada dimanapun Tuhan, mungkin hari-hari ini kami tidak bisa berkumpul bersama Tuhan, tapi kami percaya bahwa iman kami Tuhan tidak akan tetap teguh Tuhan kepada Engkau Tuhan. Walaupun kami jarang bertemu, tapi kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kami dengar firman Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang berkata, Engkau sendiri yang berbicara secara langsung dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, setiap kesehatan yang ada ketika ada yang sakit Engkau tolong Tuhan. Setiap dalam pekerjaan orang yang mungkin anak-anak-Mu sedang tidak ada pekerjaan, Engkau buka jalan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau akan tetap memberkati kami semua Tuhan sampai kami bisa lewat dan kami bisa menerima setiap janji-janji-Mu dengan ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.